apakah yang selama ini dilakukan itu masih valid atau tidak valid. Oke, selamat siang semuanya, semua listener dan juga peserta webinar siang hari ini yang sudah bergabung di acara webinar Smart Entrepreneur bersama dengan Bapak Handoko Wiknyowargo dalam tema Pengusaha Tangguh Ekonomi Tumbuh. Siang hari ini, saya Ica akan menemani Anda selaku moderator dan acara webinar ini akan berlangsung dari pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan karena semua sudah siap, saya persilahkan konsultan, coach, communicator on people and business development, managing director of Maestro, Bapak Handoko Wiknyowargo. Silakan Bapak Handoko. Oke, selamat siang. Selamat siang. Senang sekali saya berada di sini. Saya Handoko Wiknyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Hari ini akan bicara untuk Smart FM Yogyakarta dengan topik adalah pengusaha tangguh ekonomi tumbuh. Ya, saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk bicara kepada Anda semua. Ya, dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Sebetulnya yang dibilang tangguh itu yang seperti apa? Ya, ada banyak sekali definisi yang tangguh, tetapi mari kita batasin menjadi dua saja dulu, agar supaya pembicaraan kita itu bisa lebih terarah. Pertama kali, pengusaha akan tangguh kalau bisa satu ya, kalau satu bisa menghadapi atau mampu menghadapi halangan dan juga tantangan. Dan halangan dan tantangan ini tidak pernah berhenti dan selalu berubah-ubah. Itu tangguh, ya. Tetapi kalau cuma sampai situ saja, tidak cukup tangguhnya. Yang kedua adalah bahwa dia, pengusaha tadi, harus bertumbuh dan tumbuhnya ini harus berkesinambungan. Ya, kalau tumbuhnya tidak berkesinambungan, maka dia hanya berhenti sampai satu saat berhasil, terus kemudian besoknya lagi mungkin tidak berhasil, sehingga akhirnya tidak bisa bikin yang namanya ekonomi tumbuh. Yang kedua adalah dia itu bertumbuh dan bertumbuhnya itu berkesinambungan. Ya, acara siang hari ini akan bermanfaat untuk minimum dua kategori. Kategori pertama adalah mereka yang menjadi pemula. Kenapa mereka menjadi pemula? Yang mungkin tadinya itu bekerja di suatu perusahaan, tapi karena mungkin ada rasionalisasi atau karena adanya pandemi, maka dia harus dirumahkan atau separuh bekerja atau terancam pekerjaannya sehingga dia memulai usaha. Ya, jadi dari bekerja menjadi berusaha atau ya nanti boleh diintip oleh mereka yang memang sudah jadi pengusaha. Kenapa yang menjadi pengusaha ini boleh mengintip? Karena saatnya sekarang untuk melihat lagi, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan review, apakah yang selama ini dilakukan itu masih valid atau tidak valid. Kenapa? Karena tadi tantangannya yang berubah, tantangannya yang berbeda. Jadi tanpa memperpanjang waktu, saya minta izin untuk membawakan sebuah presentasi. Ya, inilah materinya kira-kira. Ya, kita akan coba sharekan dulu. Jadi materi kita adalah pengusaha tangguh ekonomi tumbuh. Ya, hari ini tanggal 30 September jam 2 sampai dengan jam 4. Jadi sampai kira-kira jam 3 saya akan membawakan materi presentasi dan kemudian nanti jam 3 sampai jam 3.55 Anda semua boleh bertanya, ya nanti Mbak Ica yang akan membantu untuk memoderatorin pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita akan coba lihat dulu. Tadi saya sudah diceritakan, terima kasih sudah diceritakan dengan sangat baik sekali. Ya, saya adalah konsultan coach communicator untuk people and business development dan managing director daripada Maestro. Saya akan bercerita mudah-mudahan tidak terlalu berat atau tidak terlalu enteng ya, karena apa ini audiensnya range-nya ini bisa luas sekali. Bagaimana keadaan dunia usaha masa kini? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, seperti yang kita tahu ya, kalau kita melihat di berita-berita banyak sekali akibat pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan kira-kira dari pertengahan Maret, jadi sudah jalan kalau kita bilang pertengahan Maret sampai dengan pertengahan September aja itu sudah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan setengah lah kira-kira. Ya, 6 bulan setengah ini bukan sebuah cobaan yang ringan. Ya,
Jadi banyak sekali mengalami PHK barangkali. Ya, ini yang tadi saya sebut bahwa mungkin mengalami PHK dan sebagainya. Ya, coba kita lihat lagi ya berdasarkan data nih. Tapi ini data Juni ya, bisa jadi keadaan ini menjadi makin buruk. Kalau berdasarkan data saja, ya kalau berdasarkan data 56,4% itu masih bekerja. Ya, sekali lagi saya berikan catatan ini data-data bulan Juni, jadi barangkali jumlahnya sudah lebih rendah dari ini. Ya, terus kemudian 18,34% adalah bekerja sementara dirumahkan. Jadi sebetulnya ini sudah posisinya kakinya di dua tempat. Ya, si satu sisi masih di kantor, sisi lain lagi itu sudah tidak di kantor lagi. Ya, dan alangkah baiknya kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti ini untuk lebih baik bersiap-siap. Ya, terus kemudian yang 2,52 terkena PHK dan kemudian yang 22,74 adalah yang benar-benar tidak bekerja. Ya, ini survei sosial demografi dampak COVID-19 oleh BPS yang tertanggal 5 Juni. Sekali lagi saya beri keterangan bahwa ini 5 Juni, sementara sekarang sudah 30 September. Ya, besar kemungkinan dan hampir pasti adalah keadaannya tidak lebih baik. Ya, dan pada saat tidak lebih baik, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena itu semua dihadapin seluruh dunia. Ya, yang harus menolong kita adalah diri kita sendiri, makanya kemudian kita bikin program ini. Baik, kita coba lihat lagi, ada data lagi ya, maka lahirlah banyak MKM baru ya. Kenapa namanya MKM? Ini usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Karena orang suka bilangnya makanya disebut sebagai apa? UMKM adalah usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal UMKM, apa sih yang paling banyak? Ini kembali lagi data ya, dan kembali datanya data bulan Juni ini. Ya, sektor UMKM yang mengalami peningkatan penjualan selama masa pandemi. Kenapa kok justru judulnya adalah peningkatan penjualan? Karena sekarang ini yang paling banyak adalah produksi dan kemudian dijual. Ya, bukan terus kemudian kita bicara soal industri besar, tetapi memproduksi sesuatu dan kemudian dijual, itu adalah yang paling banyak terlihat pergerakannya. Kita lihat datanya daripada BPS adalah apa? Produk bahan pokok. Gimanapun juga kebutuhannya masih tetap ada. Yang kedua, naiknya 350% menurut datanya. Ya, yang berikutnya lagi adalah apa? Produk makanan dan minuman herbal atau produk makanan dan minuman herbal atau instan, naiknya 200%. Ya, kenapa? Karena orang takut. Ya, ingin meningkatkan imunitas dan sebagainya. Ya, dan makanan pasti nggak bisa dihindarin. Yang berikutnya lagi adalah apa? Produk kesehatan, naiknya katanya 90% menurut data itu. Dan kemudian apalagi produk outdoor, indoor, game, perlengkapan olahraga, kesehatan, naiknya 90%. Baik lagi, ini berita didapat dari Kontan, ya. Ini perhitungan di bulan April. Tentu saja sekarang banyak perubahan, tapi kita masih belum mendapatkan penelitian baru daripada itu. Ya, tapi trennya kira-kira ke sana. Nah, apalagi yang saya mau bahas hari ini adalah secara makro, secara besarnya, itu kita coba lihat arahnya tuh mau kemana sih. Ya, nah di dalam arah ini ada dua kelompok, dan ini Anda bisa temukan banyak versi, ya, yang namanya potential loser yang bakal kalah dan potential winner. Nah ini penting untuk kita tuh untuk melihat. Ya, bukan berarti kalau potensial winner pasti jadi winner, enggak. Tetapi makanya namanya judulnya adalah potensial. Ya, nanti kita lihat sama-sama, benar enggak seperti itu. Karena apa? Tidak semua terus kemudian bisa seluruh Indonesia yang mendengarkan radio ini, ya, yang ikut di dalam forum ini, terus kemudian berpikir bahwa itu bisa. Tapi baiklah kita dapat gambaran bahwa itu potensial winnernya siapa, potensial losernya siapa. Kita akan coba lihat ya, potensial losernya dulu. Potensial loser dan ada potensial winner tadi ya. Siapa yang bisa menjadi potensial losers adalah tentu saja tourism sama leisure. Ya, yang terkait dengan piknik-piknik seberapapun ini pasti akan terganggu. Terus kemudian apalagi yang akan terganggu yaitu adalah penerbangan dan juga maritim ya, dengan kapal dan sebagainya. Semua yang terkait dengan perjalanan. Yang ketiga yang akan terganggu adalah otomotif, industri otomotif, baik mobil maupun motor. Apalagi yang akan terganggu lagi adalah construction dan real estate. Apakah tidak ada kebutuhan? Ada kebutuhan, tapi sementara mungkin diserap oleh produk-produk yang sudah ada di pasar, ya, yang masih belum terjual dan sebagainya. Ya, apalagi yang akan terganggu
ya itu adalah manufacturing, ya yang sifatnya non esensial. Apalagi akan terganggu yaitu financial services. Menarik ya, financial services terganggu. Ya kalau kita bicara soal financial services, kita bicara soal misalnya perbankan, kita bicara soal leasing, kita bicara soal lembaga kredit dan sebagainya pasti akan terganggu. Terus kemudian apalagi yang akan terganggu adalah pendidikan. Ya menarik ini pendidikan. Kenapa? Karena orang punya pilihan pendidikan lain. Kalau kita amati dengan sangat serius, orang-orang sekarang ini yang sekarang ini pembukaan sekolah dan sebagainya, ini mereka berebut murid. Kenapa? Karena ada banyak alternatif jadinya. Termasuk salah satunya adalah belajar mandiri. Ya, kita akan coba lihat yang lain, mungkin arahnya masih yang potential loser adalah oil dan gas. Kenapa? Kalau perjalanan berkurang, penerbangan berkurang, kapal juga berkurang, pasti oil dan gas juga akan berkurang. Nah, apa yang punya potensi? Yang potensi secara umum ya, ini secara besarnya, yang punya potensi adalah agriculture. Ya, yang terkait produk-produk pertanian ini akan sangat banyak sekali kesempatannya. Apalagi yang akan ini adalah e-commerce. Ya, dan nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita yang di belakang. Terus akan apa lagi yang terkait dengan IT, ya, terus kemudian apa lagi yang terkait dengan personal dan healthcare, ya, terus kemudian apa lagi yang menarik adalah yang terkait dengan misalnya food processing and retails, ya. Ini nanti kita akan lihat betapa orang-orang itu antusias menjual barang, memproduksi makanan, dan kemudian berdagang frozen food dan sebagainya. Itu sebagai bagian nanti kita akan bahas. Dan kemudian tentu saja medical supply and services. Ya, nah ini juga menjadi pertanyaan buat orang-orang, benar nggak sih services, medical services itu ini, karena apa? Dokter-dokter ngeluh, wah sekarang itu jarang pasien, ya. Belakangan orang-orang takut kan, kenapa pergi ke dokter, takut kok bisa nggak ke dokter gitu kan. Tapi kalau ke dokter kadang-kadang kan terpaksa mau nggak mau gitu kan. Akhirnya nanti bisa keluar seperti tadi, ya, pengobatan alternatif dan sebagainya bisa muncul. Baik, saya nggak mau berpanjang-panjang di sini, tapi paling nggak ini adalah gambaran, sekali lagi, potensi. Bukan berarti ini sebuah rumus yang seperti ini, potensi. Ya, baik, kita akan coba lihat. Ya, sebetulnya pada saat saya akan mulai gini. Tadi kan saya bicara tentang ada dua nih ya, orang yang dari sebelum kerja, tadinya kerja terus kemudian pindah kuadran gitu ya, menjadi pengusaha ya. Nah, saya akan coba membahas itu dulu. Keluar dari kerja misalnya, itu yang suka jadi hambatan adalah yang sifatnya finansial. Setuju ya, mestinya ya. Hambatan secara karena tiba-tiba harus bekerja dari bekerja terus kemudian tidak bekerja, bisa jadi hambatan finansial. Kalau yang punya misalnya katakanlah PAHE, paket hengkang, atau pensiun dini gede ya mungkin masih pegang uang gitu ya. Tetapi kalau yang enggak kan jadi masalah juga finansial. Tapi sebetulnya masalah finansial ini bukan masalah yang paling besar. Kenapa? Seharusnya masalah finansial ini sudah dipikirkan. Ya, sehingga kalau yang bagi belum memikirkan sudah jangan bilang terlambat saat ini memulai memikirkannya. Yang kedua adalah masalah sosial atau personal. Ya, masyarakat kita tuh masyarakat yang kepo, masyarakat kita tuh masyarakat yang cerewet gitu kan, yang ini dan sebagainya. Kadang-kadang kalau orang itu keluar kerja terus kemudian orang itu dipertanyakan, diributkan. Nah, ini yang kadang-kadang suka menjadi masalah di kita, ya, yang sifatnya sosial. Kalau yang personal adalah apa? Kadang-kadang kita sendiri. Ya, bisa jadi karena rasionalisasi dan sebagainya, terus kemudian kita keluar dari pekerjaan atau diminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan, terus kemudian merasa kayak down, kayak tidak berarti apa-apa. Itu jadi masalah besar. Kenapa? Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, tidak pernah ada satu orang pun yang tahu bahwa situasi ini terjadi. Ya, saya masih ingat di bisnis kami itu sampai bulan Januari masih ngegas tinggi banget gitu kan, tiba-tiba harus direm di bulan Maret. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, karena apa? Nggak pernah ada yang memprediksikan bahwa yang namanya pandemi COVID-19 ini bisa berakibat separah ini. Ya, dan sampai hari ini kami working from home sudah 6,5 bulan. Ya, ini ceritanya. Terus kemudian, nah, kalau kita melihat dari besaran hurufnya aja, bahwa sebetulnya finansial dibanding sosial dan personal ini lebih gede masalahnya, halangannya sifatnya sosial dan personal. Ya,
Nah, yang jelek daripada sosial personal ini adalah kembali ke kita. Mau nggak kita tuh mengatur diri kita sendiri agar supaya kita itu tidak menjadi halangan atau tidak menjadi masalah. Dan yang kita akan bahas lebih detail hari ini adalah, ini besar sekali, adalah mungkin yang sifatnya adalah operasional. Dan kalau sudah kita itu mungkin nggak punya pekerjaan, dan so what? And then how? Ya gitu. Nanti kita akan bahas ya what dan sebagainya sampai ke how nanti kita akan bahas. Sampai sini oke dulu ya. Jadi finansial itu seharusnya sudah siap harusnya karena kita harusnya punya tabungan, kita mungkin punya tunjangan, kita punya investasi di hal tertentu gitu kan. Tapi kalaupun enggak ya sudah, enggak boleh disesali karena apa sudah terjadi. Ya, yang sosial dan personal kita harus bisa memanage diri sendiri karena tidak ada yang bisa nolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Anda nggak bisa teriak-teriak menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah atau apapun juga karena pemerintah manapun juga tidak pernah tahu akan terjadi seperti ini. Pemimpin dimanapun juga, sehebat apapun juga, tidak pernah tahu apa yang paling baik, yang nggak mungkin salah daripada yang menghadapi situasi ini. Nah, nanti kita belajar yang mungkin lebih operasional. Ya, baik, kita akan teruskan sedikit ya. Mari kita mulai dari yang kita tahu dulu ya. Ini kalau kita bicara soal pindah kuadran, ya seorang yang sangat ternama yang bicara tentang pindah-pindah kuadran adalah ini. Pasti Anda tahu. Siapa namanya? Ayo, ada yang bisa nebak? Oke, jadi dia yang membawa konsep ESBI atau ESBI. Ya, siapa dia? Kita akan coba lihat. Dia adalah Robert Kiyosaki. Ya, saya akan terangkan singkat saja terkait dengan Robert Kiyosaki karena dia memberikan gambaran yang gampang sekali. Ya, dan saya tidak akan bahas semua, tapi saya akan berikan gambaran dulu. Satu adalah apa? Yang namanya employee. Ya, Anda seorang pekerja, karyawan, ya. Jadi Anda punya pekerjaan, ya. Ini kuadran 1, ya, E. Ya, terus kemudian ada kuadran 2, ya, yang namanya you own a job. Jadi Anda punya usaha sendiri. Ini yang nanti kita bilang bahwa pengusaha UMKM ini masih punya usaha sendiri, ya, bukan karyawannya orang lain, ya, tetapi punya usaha sendiri. Nah, nanti yang sudah skalanya lebih tinggi dan mungkin nggak kali ini karena waktunya nggak cukup adalah kita bicara soal you own a system that work for you. Jadi jangan daripada self-employed, tetapi sudah ada sistem itu yang bekerja untuk kita. Ya, di dalam sistem itu ada mungkin manajernya sehingga sebetulnya Anda nggak ada pun dia tetap jalan. Kalau self-employed, ya kalau misalnya katakanlah Anda mulai dengan usaha masak, kalau Anda nggak masak, terus kemudian Anda nggak bisa dapat duit karena nggak bisa memproduksi. Kalau business owners, dia punya chef, punya koki misalnya. Koki-koki itu yang masak, ya, dan akhirnya tetap jadi duit meskipun Anda tidak masak. Oke? Nah, terus kenapa lagi adalah investor. Ya, saya nggak akan bahas hari ini yang bagian B dan I, saya akan membahas E dan S dan perbatasan antara E dan S. Oke? Lanjut ya. Bagaimana perubahan itu harus dijalanin? Saya mau cerita kepada Anda, ini kita akan mulai dari yang ini dulu. Perbatasan antara E dan S. Jadi antara employee menuju ke self-employed. Ya. Ibaratnya Anda tadinya punya pekerjaan, terus kemudian sekarang ini harus menjadi pengusaha, memulai usaha. Ya, Anda punya tadinya bekerja di suatu perusahaan, ya, asumsi saya biar gampang adalah Anda bekerja di suatu perusahaan yang punya nama. Yang artinya kalau pada saat kita ngomong sama orang, kerja di mana? Sekarang kerja di mana? Sebut nama dan orang tahu itu kerja di mana. Dan yang bawah adalah punya usaha sendiri. Ya tentu saja kalau baru mulai belum punya nama. Ya, nah saya akan bilang jadi dari employee menjadi self-employed. Ya, kita lihat pergeserannya, petanya tadi itu ya. Nah, ada rumusnya namanya Credo. Ya, rumusnya Credo. Jadi perhatikan ya, asumsinya adalah Anda bekerja di perusahaan yang punya nama, terus kemudian jadi pengusaha sendiri. Ini kan kita bercerita soal mulai karena pandemi ini kan baru berjalan katakanlah tadi 6,5 bulan gitu ya. Jadi sebagian kan baru mulai keluar tuh belakangan gitu kan. Enggak terus kemudian begitu mulai langsung keluar dari bulan April, biasanya kan enggak. Ya di belakang-belakangan ini makin banyak. Ya, credo itu pengertian pertamanya adalah apa? Kalau katanya ini dalam bahasa Latinnya itu adalah aku percaya. Jadi mulai dari apa? Mulai dari percaya.
bahwa Anda percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Anda bisa menyelesaikan masalah. Ya, itu nomor satu. Jadi kalau Anda tidak percaya, apa ide saya jadi pengusaha, maka sebetulnya Anda sudah separuh gagal. Tapi kalau Anda percaya, oh saya bisa jadi pengusaha, maka Anda sudah separuh berhasil. Bukan berarti berhasil ya, sudah separuh berhasil. Tapi ada perbedaan yang signifikan antara separuh berhasil dengan separuh gagal. Separuh gagal menujunya ke gagal, separuh berhasil menujunya kepada berhasil. Jelas ya? Jadi mulai pengertian pertamanya, kedua adalah saya percaya. Saya percaya ya bahwa saya bisa menjadi pengusaha. Itu adalah yang pertama. Pengertian kedua adalah merupakan sebuah akronim. Ya, akronim Credo atau saya sebut sebagai Credo model. Siapa yang bikin? Ini yang bikin Maestro. Ya, pertama kali bicara soal confidence atau kepercayaan diri. Kedua bicara soal result. Ketiga bicara soal enthusiast. Keempat bicara soal disiplin. Kelima bicara soal outstanding. Ya, jadi confidence, result, enthusiast, disiplin, dan outstanding. Ini adalah teori Credo ala Maestro. Ya, nah saya akan jelaskan satu-satu. Ya, balik asumsinya apa tadi? Asumsinya adalah Anda mantan bekerja di perusahaan yang ternama. Minimum orang tahu lah perusahaannya itu apa. Misalnya katakanlah kerja di mana sebelumnya? Smart FM. Orang tahu Smart FM. Ya, kerja mana sebelumnya? Sonora, orang tahu Sonora, ya itu hanya cara contoh. Oke, nah Credo yang pertama ya itu adalah soal C, ya C confidence, ya kepercayaan, percaya pada kekuatan, mengandalkan seorang Tuhan. Ini cuma bahasa operasionalnya aja. Yang saya mau ceritakan tentang C confidence yang pertama adalah apa? Orang yang biasa bekerja di perusahaan dengan nama besar biasanya merasa mendadak kehilangan namanya. Menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi tidak pede. Kenapa? Selama ini di belakang dia itu adalah nama besar daripada perusahaannya. Ya, sementara kan sekarang udah buka usaha sendiri kan. Betul? Sudah buka usaha sendiri. Nggak bisa terus kemudian membawa nama sebelumnya terus. Saya dulu di situ. Malah akhirnya bisa menjadi kelemahan buat Anda. Nah, yang poin kedua mengatakan jangan keterusan membawa nama lama. Percayalah diri dan memulailah membangun nama baru. Bahasa sekarang anak-anak muda tuh branding gitu ya. Oke, branding. Ya, membangun nama baru. Siapa? Saya. Siapa? Nama yang Anda sudah bikin. Ya. 17 tahun yang lalu, 17,5 tahun yang lalu, itu Maestro juga bangun. Dari saya tadinya sebelumnya kerja di Ciputra Group menjadi Executive Directors, terus kemudian saya harus membangun sesuatu yang namanya Maestro. Gampang atau susah? Susah. Tapi kalau tidak pernah dimulai 17 tahun yang lalu, ya sampai sekarang nggak ada Maestro yang seperti sekarang. Ya, kalau saya masih ke bawah, saya dulu di Ciputra Group, maka sebetulnya saya menjadi part of the past, bukan part of the future. Ya, sama seperti Anda. Mulailah, kalau memang Anda sekarang harus buka usaha sendiri, jangan bawa nama lama. Ya. Network lama boleh dipakai? Boleh. Kan saya nggak bilang networknya yang harus dilupakan. Tapi nama lama, sudah jangan. Karena Anda bukan bagian daripada masa lalu. Ya, terus kemudian apa lagi yang coba kita lihat? Ya, result. Bagaimana suatu berhasil atau hasil dari suatu tindakan. Nah, ini penting banget. Kalau Anda jadi karyawan, maaf nih ya, kalau Anda jadi karyawan, itu Anda mau tidak menghasilkan apa-apa, selama sebulan, akhir bulan Anda akan tetap dapat gaji. Atau kalaupun Anda nggak menghasilkan apa-apa berbulan-bulan, sebetulnya teman-teman Anda itu menghasilkan, maka Anda tetap dapat gaji juga. Nah, di dalam bahasa organisasinya itu namanya adalah free rider. Ya, free rider itu yang numpang orang-orang lain hasilnya, gitu ya. Sebetulnya Anda tidak kontribusi. Itu sebetulnya kalau dievaluasi dia buruk sekali karena menjadi beban, ya. Tapi tidak kita akan bicara hari ini. Jangan terjebak dengan aneka kesibukan karena banyaknya kesibukan tidak berkorelasi pada hasil. Kalau dalam sebagai pengusaha Anda cuma sibuk dan sibuknya itu nggak ketahuan nanti hasilnya apa, sibuk ala-ala zaman Anda bekerja untuk orang lain, maka sampai akhir bulan Anda nggak makan apa-apa karena nggak ada hasilnya apa-apa. Ini penting banget. Ya, terus kemudian hanya hasil yang bikin bisnis kita bisa hidup. Ya, balik lagi. Beda banget kan sama waktu zaman
jadi pekerja, zaman pekerja nggak terlalu mikir hasil, tidak result oriented. Yang dia ada adalah apa? Bisa jadi proses oriented. Gue udah kerjain, and then hasilnya apa? Kalau pada saat Anda jadi pengusaha, benar-benar itu wajib kudu harus. Rancang semua aktivitas berorientasi kepada hasil. Itu bicara soal riset. Yang kita bicara soal yang berikutnya adalah antusias. Ya, antusias kita tahu bahwa semangat. Ya, kalau kita lihat bisnis baru tidak bisa serta-merta memberikan hasil. Kalaupun ada, hasil kadang-kadang tidak konsisten. Kadang-kadang bisa yang negatif menjadi hampir pasti tidak konsisten. Betul? Ya, sekali dapat, sekali enggak, sekali dapat, sekali enggak, kadang-kadang dapat, banyak kali enggak dapat gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun, bahkan kalaupun tiada hasil, harus selalu antusias, jangan pernah loyo. Kenapa? Begitu loyo, ya langsung lewat. Ya, itu bicara soal antusias. Ya, terus kemudian apa lagi yang berikutnya? Soal CRED, ya. D, disiplin. Saya nggak usah bahas tentang definisi operasionalnya, tapi disiplin ini menjadi penting. Kerja sendiri menuntut kedisiplinan berlipat-lipat dibanding kerja untuk orang lain. Ya, saya masih ingat 17 orang bisa bangun siang. Salah besar. Kenapa? Pada saat kita usaha sendiri, itu nggak bisa terus kemudian semua maunya sendiri. Bangun siang, terus kemudian tidur siang, terus kemudian kelayapan ke sana kemari. Karena balik lagi, ada hasilnya nggak itu. Gitu ya. Jadi saya justru begitu sudah keluar, langsung dari jam 4 pagi sudah bangun dan baru selesai bekerja jam 10 malam. Itu. Ya, disiplin dalam banyak hal. Disiplin dari sisi waktu, disiplin dalam berpikir, disiplin dalam berusaha, disiplin dalam melakukan rencana, itu adalah beberapa yang wajib, kudu, atau harus. Ya, CRED terakhir. Oh, ya, outstanding. Ya, outstanding ini luar biasa, lebih daripada biasa. Ya, produk atau jasa, balik lagi kan Anda jadi pengusaha. Pengusaha itu kan bisa jualan produk, bisa jualan jasa gitu ya. Produk jasa yang dihasilkan tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Apakah itu harus superlatif, harus yang paling bagus, harus yang penting? Enggak. Ya, kalau kreatif dia sangat kreatif. Kalau unik dia harus sangat unik. Tetapi jangan biasa-biasa saja. Kenapa? Jangan biasa-biasa itu menjadi penting. Karena kalau cuma biasa, maka dia hanya satu di antara banyak yang ada, tidak akan pernah memenangkan pasar. Kenapa? Yang lain ada. Banyak nih pasar. Ya, kemarin saya baru ketemu dengan seorang anak muda yang menjadi pengusaha bikin brownies. Ya, saya bilang hati-hati loh bikin brownies, semua orang bikin brownies. Dan dia bikin sesuatu yang menarik adalah apa? Yang ini benar-benar brownies. Yang lain tuh bolu kukus katanya gitu. Ini menarik ya. Karena apa? Karena dia memposisikan dirinya berbeda ya, dan hasilnya memang rasanya berbeda, dan kemudian penjualannya luar biasa, termasuk packaging-nya. Nah, soal ini nanti saya akan. Jadi tadi itu rumus credo ya. Credo tadi adalah yang dari kalau Anda employee menjadi yang self-employed atau menjadi pengusaha, itu harus diperhatikan. Terutama kalau Anda biasa di perusahaan yang bernama besar. Ya, ini pergeseran ini suka membawa itu, jadi tadi rumus credo menjadi penting banget. Oke, sampai sini oke ya. Nah, saya juga akan coba membahas yang Anda boleh intip sekarang ini adalah bagi pengusaha yang sekarang. Kenapa? Karena tantangannya berbeda. Jadi mereka-mereka yang sudah own a job, ya, benar sebelum pandemi pun sudah punya pekerjaan ya, atau punya usaha, itu juga boleh ngintip sekarang. Dan boleh memperhatikan dengan seksama karena sekaligus bisa dipakai untuk review. Oh iya, ada yang kurang. Oh iya, ada yang salah dengan saya. Kalau sebelum pandemi Anda tuh sukses, terus kemudian mulai sekarang ini mulai ngadat, bukan cuma masalah perekonomian, jangan-jangan ada yang salah dengan kegiatan operasional di dalam diri Anda. Kita mulai yuk. Ya. Jadi kita akan coba mulai ya. Apa yang harus diperhatikan ya, apa yang harus diperhatikan yang new entrants maupun yang existing players, kita akan coba lihat ya. Jadi saya akan coba bikin skema yang mungkin sebetulnya awalnya bukan untuk ini, tetapi kita akan coba pakai sebagai alat untuk mengingat-ingat, yaitu namanya 5W1H ya. Awalnya sih tidak untuk kegiatan usaha, tapi kita akan coba lihat
Sehingga dengan demikian Anda punya skemanya, punya outline-nya, punya framework-nya, ya. Sehingga oh iya 5W1H itu mesti ngapain, ya. Kita akan mulai dengan 1 adalah why, ya. 2 adalah who, 3 adalah what, 4 adalah when, 5 adalah where, dan yang kanan yang penting dan ini akan menjadi semacam masukan buat kita semua adalah how. Ya. Jadi why, who, what, when, where, dan how. Ya. Kenapa kok tulisannya begitu? 5W1H-nya mulai dari why. So, kalau di dalam ilmu aslinya, di dalam ilmu komunikasi, 5W1H ini mulainya pertama kali bukan why, tapi who. Ya. Nah, di dalam ilmu yang baru ini, di dalam usaha kecil dan menengah, sengaja saya taruh why sebagai yang pertama. Saya akan jelaskan satu persatu, mudah-mudahan bisa jelas bagi Anda semua kenapa ini menjadi penting. Dan kemudian kalaupun ada yang nggak jelas atau belum jelas, nanti bisa ditanya di sesi Q&A. Ya, kita mulai ya, kita mulai. Mari kita mulai dengan why. Why, 1. Ya, kenapa sih Anda mulai usaha? Penting nggak sih? Penting. Bisa jadi karena ada pandemi Anda mengalami PHK, atau karena ada pandemi Anda mengalami pemotongan gaji, sehingga why-nya adalah apa? Penghasilannya berkurang. Ya, beda nggak antara orang yang punya penghasilan berkurang dengan penghasilan atau tidak ada atau berkurang dengan yang lain? Bisa beda. Karena apa? Masing-masing punya alasan sendiri. Jadi kita harus tahu kenapa kita buka usaha. Ya, yang paling parah dan saya tidak ditulis di sini adalah buka usaha gara-gara apa? Ya gara-gara cuma ikut-ikutan. Ya. Kalau ikut boleh, ikut-ikutan menjadi masalah. Oke, nanti kita bahas secara detail ya. 2, ya tadi pandemi. 2, adanya transformasi digital. Dulu ya Anda sudah pengen usaha. Dari dulu Anda pengen usaha. Ya, tapi Anda nggak tahu mesti ngapain. Kalau Anda harus beriklan, aduh, duit dari mana beriklan? Terus marah marketplace. Ya, Anda bisa masuk dan tanpa, boleh dibilang tanpa keluar biaya, cukup memasukkan ke situ. Yang tentu saja nggak ada yang tanpa sama sekali. Artinya Anda harus punya pengetahuan untuk menaruh produk atau jasa Anda di marketplace, kan gitu. Ya, adanya transformasi digital itu sebetulnya, ya, jadi Anda melihatnya sebagai opportunity. Ya, bukan sebagai ancaman, tapi melihat sebagai opportunity. Pandemi itu juga bisa jadi merupakan suatu opportunity. Nah, nanti kita akan coba ada transformasi. Tadi Anda pikir, saya mau bikin restoran, saya pintar masak nih, masakan saya orang-orang suka, cuma repot banget kalau saya buka usaha. Kenapa repot? Saya mesti beli motor, saya mesti nyari karyawan buat delivery. Hari gini kan enggak. Ya, ada ojol yang setiap saat bisa Anda resto Anda itu adalah di rumah dan kemudian diantar kemana-mana. Ya, ini transformasi ini bisa jadi menjadi kesempatan malahan. Ya, ada orang yang melihatnya seperti itu. Dan kemudian ada transformasi sosial. Zaman dulu yang benar, yang menjadi tujuan utama, nih kalau saya lahir di Purworejo dan saya hafal budaya orang di sekitar saya, termasuk yang di Jogja saat ini misalnya, itu yang oke itu kalau jadi pegawai negeri gitu ya, atau menjadi karyawan di perusahaan besar gitu ya. Waktu kecil pun kita diajarin begitu kan, kamu sekolah yang pintar, nanti kalau sudah kerja di perusahaan-perusahaan atau menjadi pegawai negeri gitu kan. Nggak pernah ada yang kamu sekolah, kamu nanti kalau gede jadi pengusaha. Kecil sekali, jarang banget. Ya, di lingkungan budaya saya dan juga lingkungan budaya, bahkan saya yang orang tua saya punya usaha aja dulu juga tidak pernah memproyeksikan saya untuk punya usaha. Ya, dan saya baru punya usaha di usia yang sudah tidak muda lagi, ya, di usia yang ke-39. Oke, tapi 39 loh ya, bukan sekarang. Oke, terus kemudian apa lagi? Dan banyak hal yang lain. Jadi ketahuilah why Anda. Ya, kenapa Anda mesti punya usaha? Yang tidak boleh terjadi adalah kalau Anda nggak punya why. Kenapa? Kalau Anda tidak punya why yang jelas, ini nanti jadi akhirnya banyak hal yang salah. Why menjadi penting. Ya, kalau Anda sekarang jadi pengusaha, sudah jadi pengusaha, dan usahanya cuma gitu-gitu aja,
Ya, Anda pertanyakan lagi why-nya apa, kenapa saya usaha dulu. Bagi Anda yang mau berusaha, ya why-nya apa. Jadi kalau why-nya itu PHK potongan gaji, berarti tujuan utama Anda sementara dalam jangka pendek adalah mendapatkan kembalinya penghasilan sebelum kena PHK atau pemotongan gaji. Kan gitu. Ya, jadi jelas ya. Jadi jelas why itu menjadi penting sekali. Ya. Nah, bagi Anda yang sudah punya usaha, ya, kalau sudah punya usaha, kalau usaha Anda itu mungkin belum benar-benar maju, why-nya dicari lagi. Bahkan kalau yang sudah maju pun, why-nya diperkuat lagi. Kenapa? Why. Itu adalah titik bijak yang penting sekali, sehingga dengan demikian Anda bisa melakukan perubahan. Karena apa? Karena materi ini bicara soal pengusaha tangguh, bukan asal pengusaha. Saya tidak bicara soal bagaimana menjadi pengusaha, tetapi di materi ini adalah menjadi pengusaha tangguh. Ingat, pengusaha tangguh adalah mampu menghadapi halangan, rintangan, tantangan. Pengusaha yang tangguh adalah pengusaha yang usahanya maju, bukan cuma maju dalam waktu pendek atau menengah, tetapi berkesinambungan. Ya, oke, ini why. Terus kemudian kita bicara apa lagi? Who? Siapa yang punya? Ya, kita punya usaha itu apa kita punya sendiri, atau kita itu kongsian sama orang, atau kita menjalankan usahanya orang lain, bisa nggak? Bisa. Jadi tahu persis siapa yang punya. Ya, 2, siapa yang buat, yang memproduksi siapa. Ya, 3, siapa yang jual. 4, siapa yang mengelola sebagai adminnya. 5, siapa yang kirim. Ya, 6, siapa yang follow up. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bisa jadi cuma Anda sendirian. Bisa jadi cuma Anda sendirian. Nah, kenapa saya memberikan catatan penting terkait dengan Bu adalah meskipun, walaupun bagaimanapun Anda itu yang melakukannya sendirian, tetapi Anda harus tahu bahwa 6 ini, minimum 6 ini, itu adalah peran-peran yang butuh keahlian tersendiri. Anda nggak bisa bilang begini, saya kan udah produksi. Nah, terus kemudian Anda tidak mengatur follow up-nya, Anda tidak mengatur pengiriman dengan baik, Anda tidak mengelola admin-nya dengan baik. Jadi ibaratnya itu kalau di dalam buku, di dalam ilmu itu ada namanya six thinking head. Ya, ini six selling role atau six peran 6 peran penting, yaitu pada saat Anda menjadi produser, ya Anda jadi produser. Pada saat Anda jadi owner, ya ada owner. Pada saat Anda orang sales, ya sales. Kalau ada orang keuangannya keuangan, ada seorang CRM, juga CRM. Tapi jangan sampai fungsinya ini terus kemudian ada yang diterlantarkan. Kenapa? Kalau diterlantarkan kan jadi usahanya tidak bertumbuh. Ya laku, tapi segitu-segitu aja. Ya laku cuma gitu-gitu aja. Ya laku tapi nggak bikin orang puas, gitu ya. Kenapa? Pengirimannya terlambat, terus kemudian laku banget pengirimannya tepat waktu, tapi terus kemudian nggak dapat keuntungan karena tagihannya nggak tertata dengan baik misalnya. Nah ini hanya fungsi yang paling mudahnya adalah seperti itu. Ya, nah yang tentu aja 7 adalah siapa yang beli atau customers. Tentu saja ini yang nggak bisa Anda rangkap ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa dirangkap, nomor 7 ini nggak bisa dirangkap karena ini biasanya adalah pihak luar atau consumers. Anda tahu persis siapa customer dari produk atau jasa yang Anda jual. Ya, dan itu harus spesifik. Spesifik banget siapa. Ya, biasanya orang suka bilang, captive-nya ini. Ya, terus kemudian yang non-captive-nya apa aja. Nah, captive itu menjadi penting. Ya, kadang-kadang untuk yang captive kita dapatnya itu mungkin tidak besar-besar amat dari sisi margin, tetapi volumenya cukup besar dan setia, nggak pindah-pindah. Ya, kalau semuanya swinger, Anda pusing kepala juga. Ya, kira-kira begitu. Ya, sampai sini oke ya. Jadi who menjadi penting. Tadi apa tadi? Why. Terus kemudian who. Yang ketiga adalah what. Ya, what ini bicara beberapa. Ya, what itu bisa jadi begini. Ambil contoh nih sini. Anda itu pinter banget masak. Ya, masakan Anda misalnya katakanlah, buat contoh aja ya, masakan Anda misalnya ayam goreng. Wah, ayam goreng Anda itu keluarga suka, keluarga di rumah suka, atau tetangga-tetangga suka, gitu kan, semuanya suka. Ya, itu ayam goreng. Ya, atau saya balik jangan ayam goreng. Karena ayam goreng relatif semua orang suka ya. Kita bicara soal apa ya?
bebek goreng deh, ya bebek goreng. Ya semua orang suka bebek gitu kan, semua orang suka ayam. Nah kalau Anda tuh jago banget bikin borong dan kemudian orang suka, ya terus kemudian Anda itu bilang, pokoknya karena saya jago banget jualan bebek goreng, maka saya akan jualan bebek goreng ke pasar. Maka sebenarnya Anda itu menentukan produk atau jasa Anda, produk Anda itu berdasarkan resource yang Anda punya. Ya, oke. Tetapi kalau ternyata di pasaran itu yang disukai orang itu adalah ayam goreng, ya, padahal Anda itu nggak begitu jago bebek goreng, ayam goreng, dan kemudian Anda pikir, aduh, tapi semua orang sukanya ayam goreng. Berarti Anda itu, kalau Anda itu merubah daripada Anda bisa masak, tapi dari tidak bisa masak, terus kemudian akhirnya belajar masak ayam goreng, maka Anda sudah mengarahkan produknya lebih pada pilihan pasar dibanding resources Anda. Ya, jelas sampai sini. Kalau resources itu tergantung kepada apa yang kita punya, kalau yang market, pendekatannya market lebih kepada apa yang diinginkan oleh pasar. Yang paling menyenangkan adalah kalau pasarnya dengan apa yang Anda miliki itu matching. Wah enak. Ya, yang dibutuhkan pasar Anda pasti yang bisa. Itu makanya banyak usaha yang melejit karena ketemu antara kebutuhan pasar atau keinginan pasar, perubahan yang ada di pasar dengan yang Anda miliki. Ya, kalau enggak, ya kalau Anda saya tetap mau sosialisasi daripada bebek goreng, maka ya Anda bisa juga menjadi pengusaha tangguh, tapi butuh waktu yang lebih panjang biasanya kalau memang belum terbiasa atau mesti mengedukasi masyarakat. Ya, yang paling enak adalah kalau resources Anda ketemu dengan market, enak ya, nyambung, plok langsung. Ya, kalau enggak Anda belajar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, itu juga tantangannya ada. Kenapa pasti banyak yang melakukan yang sama. Kira-kira begitu. Terus apalagi yang bisa kita lihat adalah yang kedua tadi, needs sama wants. Jadi kalau kita bicara soal perilaku konsumen, needs itu beda dengan wants. Wants itu keinginan, needs itu kebutuhan. Ya, apakah ada kebutuhan yang keinginan itu jadi satu? Iya ada, tapi kita akan coba pakai bagian seperti ini aja. Ya, needs sama want kita akan coba lihat bagiannya. Ya, ini bagian wants. Ya, ini bagian needs. Ya, gampangannya begitu. Ya, ini ilustratif. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih baik buat Anda semua. Ya, di masa lalu, boleh saya bilang, kalau kita garisin ini pas di masa lalu, sebelum pandemi, itu dalam kehidupan kita, itu terutama yang masa di mana kita relatif kecukupan, ya situasi tidak berbahaya seperti sekarang, itu kita tuh banyak yang akhirnya lebih banyak mengkonsumsi sesuatu gara-gara wants. Apa yang kita ingin, bukan yang kita butuh. Contoh yang paling sederhananya adalah apa? Kalau misalnya katakanlah Anda punya baju, beli baju, tapi baju itu selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau berbulan-bulan masih tetap di dalam tasnya. Berarti dia dibeli bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, makanan juga begitu. Anda beli, nanti akhirnya ujung-ujungnya expired. Karena apa? Karena dia diinginkan, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkannya pasti sudah dikonsumsi. Berarti kan, ya di masa lalu itu kebanyakan adalah orang wants. Atau gampang ini aja. Kalau misalnya katakanlah sekarang dengan online shop, gitu kan. Anda beli apa aja, modalnya kan cuma mencet. Ya, akhirnya barang itu datang, masih tetap dibungkusnya, belum dibuka. Karena apa? Anda senang beli, Anda ingin, bukan Anda butuh. Kalau butuh pasti sudah buru-buru dibuka. Nah, di masa sekarang, lebih banyak yang needs dibanding yang wants. Ya, present ini. Kenapa? Dalam situasi-situasi yang tidak baik, maka orang akan memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Ada nggak yang memenuhi keinginannya? Ada, tapi porsinya lebih kecil. Ya, porsinya lebih kecil. Orang akan lebih ini, apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Dan tentu saja nanti kalau ada pergeseran mungkin di futures, ya ini akan bergeser ke arah ke kiri lagi, ya, di mana porsi wants-nya mulai naik lagi, porsi needs-nya mulai berkurang, ya. Tapi kita belum tahu kapan future ini, karena saya lebih lihat bahwa presence, ya ada tetap yang namanya wants, tetapi needs-nya ini akan jauh lebih banyak. Jadi kalau memilih produk, mau bikin produk, coba pikirkan needs-nya, ya. Jadi orang nanti kalau needs-nya tuh bicara soal
itu misalnya makanan juga yang harganya itu terjangkau, ya kalau kita bicara makanan itu syaratnya katanya 3 tuh, sedap, sehat karena butuh imun, dan steril karena dia takut sama virus COVID-19 gitu ya. Jadi itu bisa menjadi needs baru ya. Baik, itu cara itu. Nah, apalagi cara soal personal sama bisnis. Jadi waktu bikin produk itu kadang-kadang kita pikir, dia jago sekali loh bikin produk. Apa misalnya, apa contoh aja, bikin donat. Ya pokoknya donatnya selalu habis. Kalau orang ini bahkan belum selesai masak aja sudah habis terus gitu ya, karena ponakan lah, anak lah, siapa mau keluar masuk ke dalam dapur gitu kan. Nah, pada saat kita bicara soal produk yang sifatnya tadinya cuma kebutuhannya sifatnya personal, Anda mulai pikirkan kalau memang mau jadi pengusaha dan ini menjadikan what yang Anda akan jual adalah kok dibisniskan. Tidak, terus kemudian kalau yang namanya donatnya peot-peot terus kemudian dijual seenak apapun juga, kan jadi mengalami gangguan dalam penjualan. Yang Anda mesti pikirin shape-nya, bentuknya, Anda pikirin color-nya, Anda pikirin bentuk lah, warna lah, terus kemudian kemasannya, sehingga pada saat dia dijual, itu menjadi sesuatu yang pantas atau layak untuk dijual. Ya, jadi perhatikan, ya nggak bisa terus kemudian adanya ini dari dulu gua aja begini dan kata keluarga gua enak. Nah, itu keluarga Anda. Kenapa keluarga Anda bilang enak? Kenapa tetangga Anda bilang enak? Dan kemudian nggak pernah ada yang ngeluh. Ya karena mereka dapat gratis. Ya pada saat Anda jual, dia tidak hanya sekedar beli enak saja, tetapi juga ada bentuk, ada warna, ada kemasan. Nah, tadi itu ya sedap, sehat, steril, itu ya. Itu yang kita bicara soal kalau kita bicara soal what. When? When-nya kapan ya? Kalau kita bicara soal when-nya sekarang ini ya, di masa pandemi ya. Adanya social distancing ini buat sebagian orang menjadi opportunity karena mereka takut keluar. Ya buat sebagian lagi menjadi bencana. Kenapa? Karena tempat mereka menjadi kayak sekarang restoran, kalau misalnya di Jakarta kan kembali nggak boleh didatengin orang, hanya boleh misalnya take away gitu ya. Nah, ini yang tapi orang-orang yang tadinya punya di rumah bisa masak, yang mulai dari masaknya cuma 1 menjadi masaknya 5, yang 4 dijual gitu ya, dan mendapatkan penghasilan. Jangan-jangan pada saat dia masak 1, terus kemudian dia berubah jadi masak 5, masak 1-nya menjadi gratis. Kenapa menjadi gratis? Dari jualan 4 dia mendapatkan keuntungan 4. Jadi modalnya cuma 4, dapatnya 5 dan dia dapat gratis. Kira-kira begitu. Ya, ini dengan social distancing di rumah saja menjadi menarik. Menjadi menarik apa? Menjadi opportunity baru. Ya, jadi opportunity baru, orang melihat bahwa sekarang saatnya. Ya, perubahan tren dari offline menjadi online, mau nggak mau ini. Ya, transaksi digital. Kalau zaman dulu itu transaksinya semua harus ini, yang agak sedikit repot ini itu, sekarang bisa apa aja bisa. Ya, kita coba lihat ya. Nah, terus kemudian ada yang sifatnya where-nya adalah tadinya itu fisik, ya, jadi buka toko, ya, harus kalau restoran buka ada restorannya, kalau dia jual barang harus ada ininya, kalaupun jual jasa juga jasanya harus ada kantornya. Kalau nggak ada kantornya orang mempertanyakan, kantornya di mana? Kantornya di mana? Tahun 17 tahun yang lalu saya sudah terobsesi untuk bikin yang namanya virtual corporation. Saya bilang bahwa saya akan rekrut tenaga ahli semua agar supaya saya bisa kontrol semua, sehingga nggak perlu ada kantornya. Tetapi karena pressure-nya dulu itu fisiknya harus dicek oleh user dan sebagainya, akhirnya terpaksa harus punya kantor. Ya, dan tadinya kantor cuma kecil, akhirnya kantornya jadi membesar. Jadi akhirnya overhead-nya juga gede juga, ya. Tapi sekarang ini menjadi kembali lagi, ya, tidak fisik. Kalau ini sekarang Anda lihat di layar, ini adalah gambarnya fisik, ya, berupa kayak tempat jualan, maka fisik ini sekarang menjadi kayak gitu. Gambarnya sama, tetapi sudah di dalam gadget, ya, menjadi virtual. Nah, sekarang ini harus mengarah ke sana, terutama dalam situasi-situasi pandemi dan belum ketahuan kapan akan berakhir. Dan teman-teman semua, yang akan terjadi adalah apa? Kalaupun sudah berakhir, ini akan terjadi namanya point of no return. Nggak semuanya akan terus kemudian bisa kembali seperti dulu lagi,
karena orang suka bilang normal sama new normal, ya ini akan normal baru atau next normal, normal yang berikutnya. Ya, ini fisiknya. Dan terus kemudian adalah how. Nah, kita cerita soal online. Ya, tadi sudah disinggung-singgung soal online. Ya, soal promosi, soal apa inovasi, ya soal cash flow. Ini 4 ini aja karena waktu saya tinggal kira-kira untuk presentasi saya tinggal 8 menit. Kira-kira ya saya coba bikin 2 menit, nanti kita panjangin di pertanyaan ya. Oke, ya 8 menit sampai 10 menit lah ke depan. Baik, saya akan cerita soal ini, sekitar soal online. Ya, sekarang ini kan marak namanya sosial media, Instagram, Facebook, LinkedIn, apa aja gitu kan. Ada nggak orang-orang yang, maaf nih, digital alien? Kan ada yang namanya digital native. Ya, kalau digital native itu dia lahir dari digital, anak-anak muda itu, ya generasi Z, generasi Y gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya digital immigrant, ya lahirnya nggak digital tapi terus kemudian bergeser menuju ke digital. Ada yang kadarnya rendah, ada yang kadarnya tinggi, kan gitu, ya. Nah, ada lagi yang digital integrators, mungkin udah tua tapi nguasain banget. Karena apa? Karena pekerjaannya itu. Ada satu lagi, dan ini mudah-mudahan bukan Anda, pengusaha, adalah digital alien. Digital alien itu nggak tahu, nggak menguasai teknologi atau penguasaan teknologinya sangat kecil, sangat tipis banget. Ya, oke, ini sosial media online jadi penting sekali. Ya, adanya marketplace tadi kita sudah singgung. Ya, ada forum jual beli, ada situs komunitas-komunitas tertentu. Ya, ada WhatsApp group, broadcast dan sebagainya. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, terus ini data lagi. Peningkatan pengeluaran selama pandemi, katanya menurut data ini pengeluarannya itu naik 56%. Tapi 42% ini untuk belajar online, dan lebih 54% katanya didominasi oleh generasi milenial perempuan. Ya, itu menarik ya. Oke, ini datanya. Ya, survei daripada BPS. Nanti Anda bisa lihat sendirilah ya. Karena data BPS ini banyak sekali yang bisa ditafsirkan. Terus kemudian peningkatan transaksi, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu bergeser, ya, digital banking naik 60,8%, terus kemudian uang elektronik naik 67,9%. Yang menarik adalah apa? Teman-teman semua? Saya aja sekarang itu, dan mungkin bukan cuma saya, cuma contoh. Saya tuh sekarang agak sedikit risih kalau megang uang tunai. Kenapa? Jangan-jangan ada COVID-nya, gitu ya. Ya, jadi kalau bisa nggak pakai uang tunai, apakah sistem transfer atau dengan sistem DTAP atau apapun juga, ya. Dan nanti akan balik enggak, ya. Ya adalah tetap uang tunai transaksi, tapi akan menjadi minimum sekali. So, kalau Anda belum, silakan mulai bergerak ke sana. Bagi Anda yang punya usaha sekarang ini masih ngandelin tunai, waduh, Anda dalam masalah yang besar, kan gitu. Bisa jadi produk Anda itu menarik buat consumer Anda, tetapi karena Anda mempersyaratkan itu tunai, sehingga orang bilang, nggak mau beli kalau harus pakai tunai. Ya, aduh, nggak pegang tunai juga, misalnya. Jelas ya, teman-teman semua ya. Nah, terus kemudian kita lihat ada promotion mix. Ya, ada yang namanya sales promotion lah ya. Ya, ada diskon, ada bundling. Ya, kalau jual tuh jangan nggak cuma satu. Tadi misalnya jual donat kalau sama kopi menjadi harganya menjadi lebih ekonomis, di mana-mana dilakukan gitu kan. Pakai tester dulu lah ya. Terus kemudian voucher, kupon gitu ya. Terus kemudian giveaway, ada hadiahnya, free ongkir. Wah, sekarang itu free ongkir menjadi ini kan apa? Ongkos kirim itu menjadi isu. Ya kalau barangnya cuma 20.000, terus ongkos kirimnya 10.000 kan 50%, enggak lucu gitu kan. Kalau free ongkir orang merasa wah oke. Ya, perhatikan free ongkir dalam artian sesungguhnya bukan free ongkir yang tersembunyi. Bahwa itu sudah dihitung di harga. Karena apa? Hari gini orang bisa ngecek harga yang pembandingnya itu di mana. Karena apa? Teknologi informasi dan lain-lainnya. Ini kita bicara soal sales promotion. Jadi pada saat bikin, kalau Anda berpikir jadi pengusaha bikinnya itu terus kemudian untuk tipu-tipu, maka Anda akan mengalami masalah. Kenapa? Orang tertipu sekali, oke, ya, tapi yang tertipu sekali dia akan bercerita kepada orang yang lain, ya. Dan itu akan menjadi masalah besar. Advertising, kalau zaman dulu kan kita advertising, ya di radio masih ada, ya, tapi advertising yang di koran segala macam sudah nggak ada, ya. Terus kemudian atau kecil sekali, ada di website. Ya, ada di sosial media, ya, ada di others-nya. Kita bisa beriklan di sana, ya.
Bahkan kita bisa belikan person to person dengan menggunakan media pribadi kita yang menggunakan sosial media tadi. Ya, di dalamnya nanti menjadi isu adalah narasi, ya, script writing-nya gitu ya, itu yang menjadi isu. Terus kemudian apalagi ada personal selling, ya, menggunakan WA. Ya, menggunakan WA ini kan nggak bisa cuma kita mikirin satu-satu. Pernah nggak Anda berpikir bahwa WA di broadcast, bisa nggak bikin broadcast-nya gitu kan? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Baik lagi tadi. Ya, terus kemudian apalagi menggunakan email blasting. Ya, hati-hati juga dengan email blasting, karena kalau Anda keseringan ngeblast, alamat email Anda bisa bisa diblok, ya. Ya, cuma itu juga, ya, email sekarang belakangan makin tidak dilihat orang. Turun ke jalan, nah, Anda tahu nggak turun ke jalan? Ya, saya nggak boleh nyebut brand, ya, tetapi kita akan lihat di Anda googling, Anda lihat di YouTube, ya, ada brand-brand besar yang turun ke jalan, di jalanan benar-benar dia menawarkan produk. Ya, ada produk pizza, ada produk ayam goreng, gitu kan, dan itu brand yang sangat kuat sebetulnya. Ya, kalau mereka aja turun ke jalan, mestinya kita juga mesti punya cara lain untuk turun ke jalan, tapi tetap dengan menggunakan protokol COVID tentu saja ya. Coba bayangkan, bahkan brand besar aja harus berpikir untuk turun ke jalan. Sama lagi, public relation misalnya, beri donasi ke orang. Ya. Tentu saja kalau Anda, memang ini menjadi masalah, ya. Kalau beri donasi kok pamerin ke orang. Ya kalau kita mau tujuannya public relation, mau nggak mau, memang kita juga mesti orang lain tahu bahwa kita memberikan donasi. Ya, tentu saja caranya harus yang diatur. Ya, terus kemudian apa lagi? Bikin streaming kursus kelas-kelas kecil gitu untuk sosialisasi gitu kan. Sekarang banyak banget tuh kita undangan, terus kemudian sebetulnya ujung-ujungnya ada di dalamnya ada iklan, di dalamnya ada promonya gitu kan, dan hal yang lain. Nah, yang nomor 3 adalah kita bicara soal inovasi. Inovasi produk itu menjadi penting sekali. Saya masih punya waktu sekitar 5 menit ya. Inovasi produk menjadi penting sekali ya. Ada yang produk pre-love, ada brand new. Pre-love itu kan sebetulnya barang bekas, toh. Tapi kan sekarang dikemas. Inovasinya adalah pre-love. Ya. Pre-love itu apa jadi yang sebelumnya dicintai gitu kali ya. Kemudian dengan brand new, ya siap saji dengan frozen. Sekarang kan banyak sekali geser-geser menjadi frozen gitu ya. Karena apa? Karena orang siap saji terus mungkin punya apa ya? Durasinya itu nggak panjang. Kalau yang frozen bisa sementara masukin freezer dulu gitu ya. Dan ada juga yang percaya bahwa kalau dimasukin freezer dulu itu dia lebih aman, sudah COVID free gitu kan, karena masuk freezer gitu kan. Yang siap saji, terutama kalau yang siap sajinya itu nggak bisa dipanasin lagi, ya kalau dalam kasus saya di rumah saya menggunakan metodenya adalah menggunakan microwave. Jadi kalau sudah datang, kalau mau dimakan harus di microwave dulu agar supaya paling nggak kena panas dalam jumlah tertentu. Ya, itu misalnya contoh frozen. Ada proses, ada orang yang jualan langsung order. Jadi orang tuh bikin stok terus kemudian ini. Ada yang pre-order pakai pesan dulu. Jadi dia tidak ada inventory. Kalaupun ada inventory, ya itu jumlahnya sedikit karena mungkin takut salah produksi atau apa. Ya kalau misalnya katakan hari ini saya bikin makanan 40 porsi gitu kan. Anda pasti nggak bikin 40 porsi, Anda bikin 45 porsi. Betul? Nah, kenapa yang diorder orang 40 porsi, yang 5 itu adalah cadangan. Cadangan itu bisa untuk mencadangi yang 40, bisa juga nanti akhirnya dijual juga. Ya, ini yang namanya model-model pre-order. Ya, ada yang dosa nggak dengan pre-order, nggak ada yang dosa, bisa aja, oke, nggak ada masalah. Ya, terus kemudian ada inovasi yang terkait dengan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini nggak bisa dihindarin adalah Anda benar-benar harus menguasai teknologi. Belajar dari mana? Gampang sekarang. Ya, paling gampang tuh aja belajar dari teman. Tapi teman itu kan kadang-kadang suka nggak mau ngajarin. Ya, kalau ada teman yang senang ngajarin, syukur. Ya, pasti sebagian yang ikut acara ini karena merasa bahwa teman Anda nggak mau ngajarin, maka ikut belajar di sini. Ya, kalau enggak Anda belajar dari YouTube. Nah, jadi masalah kalau YouTube Anda nggak bisa, googling Anda nggak bisa, itu memang jadi masalah. Ya, hari ini ada banyak hal untuk bisa belajar, tapi penguasaan teknologi itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Kalau Anda nggak menguasai teknologi, Anda tidak bisa berinovasi, Anda tidak bisa
bertahan aja mungkin akan sedikit sulit, ya. Terus kemudian ganti strategi gitu kan, ada just tip lah, ada menggunakan vakum lah. Oh, saya mau cerita, ada teman saya ya, ada teman saya kebetulan dia itu punya di Jogja nih, punya usaha toko makanan kecil yang khas Jogja, gitu kan. Rame gitu kan. Karena apa? Karena Jogja namanya wisatawan kan banyak banget, betul, rame. Tapi kan tiba-tiba gara-gara pandemi terus wisatawannya hilang, betul. Wisatawannya hilang. Terus kemudian dia berpikir, aduh gimana caranya? Ya nggak ada yang beli makananku gitu kan. Maka apa yang dilakukan? Dia memutar otak dengan produk yang ada. Ya, dia mulai jualan langsung ke kota-kota besar. Jadi bukan nunggu orang datang, tetapi jual ke tempat yang memang, misalnya kalau ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, makanan Jogja. Dengan cara apa? Dengan cara divakum, dengan cara di apa, sehingga produknya dia masih terjual. Ya, Anda tahu bahwa sekarang ini saya lebih gampang dapat gudeg ala Jogja asli sekarang dibanding sebelum pandemi. Dan saya bisa makan ayam goreng apa aja dari Jogja sekarang lebih gampang dibanding waktu sebelum pandemi. Kenapa? Ya tadi itu inovasi. Ya. Nah, balik lagi ke teman saya tadi ya, dia itu punya toko yang isinya jualan makanan dan dia merasa, aduh saya punya yang namanya capacity yang idle yaitu mesin vakum. Mesin vakum saya itu mahal banget. Ya, mahal tentu saja untuk orang kebanyakan ya. Sebetulnya kok diantara yang produser yang harus pakai vakum ya itu normal segitu. Ya, berarti punya saya itu idle. Nah, gimana caranya mengurangi idle tadi? Bagaimana cara mengurangi? Terus dia mulai berpikir, dia mulai berinovasi. Saya punya mesin vakum. Mesin vakum ini initial investment-nya tinggi, tapi saya sudah punya. Saya sudah pakai untuk produk-produk yang saya kirim keluar kota, di vakum dulu. Dan keahlian memvakum itu saya sudah punya. Nah, apa yang dilakukan dia, dan ini menarik adalah apa? Dia datangi sejumlah produser yang diperkirakan tidak punya vakum atau yang tidak punya ide untuk memvakum atau yang dia pikir akan sedikit kesulitan kalau harus inisiatif untuk membeli alat vakum, maka dia tawarkan jasanya dia. Jadi dia dapat dari jualan produknya dia sendiri, dia dapat dari jasa memvakumkan. Dan orang-orang yang tadi memvakumkan kan repot kalau datang vakumin, ngirim segala macam, dia langsung ikut terima pengirimannya. Coba bayangkan, inovasi. Ya, jadi yang dipakai adalah apa yang idle, yang dipakai adalah apa? Leveraging dari apa yang dia punya. Ya, kalau nanti ternyata permintaannya banyak, dia ini investasi baru lagi, itu cerita yang lain lagi. Ya, itu ceritanya tentang inovasi. Nah, kalau kita bicara soal inovasi itu nggak pernah ada hentinya. Kapan-kapan kita ngobrol khusus tentang inovasi, akan jadi menarik sekali. Nah, yang bagian penutup, sebelum saya akan tutup dan kemudian saya buka tanya jawab, nanti dibantu oleh Mbak Ica, adalah cash flow. Cash flow adalah masalah yang paling penting dikaitkan dengan ini. Teman-teman semua yang ada sekarang, pengusaha-pengusaha besar, atau pengusaha menengah, atau pengusaha yang menengah atau yang kecil pun, itu semua kesulitan cash flow. Ya, Anda jangan suka bilang bahwa oh itu kan orang kaya, bisa jadi dia kaya. Tapi kalau bisnisnya berhenti, masalahnya adalah di cash flow. Cash flow ini menjadi penting sekali untuk diatur. Ya, saya kasih ilustrasi yang menarik yang terkait dengan cash flow adalah apa? Ya, terutama bagi yang biasa jadi karyawan terus kemudian jadi pengusaha ya. Kalau Anda jadi karyawan, Anda terima pertama kali duit akhir bulan itu 100%. Terus kemudian dengan berjalan waktu, saya nggak tahu polanya bagaimana, minggu pertama, yang pasti nggak kayak yang saya sebutkan ya, minggu pertama 75, minggu kedua 50, minggu ketiga 25, nggak gitu. Ya biasanya minggu pertama sudah 60 dulu, terus sisanya nanti 40 atau berapa itu dibagi, atau minggu pertama sudah habis 100% dulu, selebihnya lagi utang lagi gitu ya, itu bisa jadi. Nah, itu masalah cash flow. Tapi gimana pun juga seorang pengusaha, seorang pekerja, akhir bulan, kalau dia nggak dipecat, dia akan terima duit lagi. Betul? Nah, kalau pedagang atau pengusaha nggak bisa seperti itu. Kalau uang yang masuk, itu bukan berarti uang yang bisa di-spending atau bisa dimanfaatkan begitu saja. Kenapa? Karena uang yang masuk, itu adalah uang yang nanti harus dipakai buat beli material, harus dipakai buat bayar jasa orang, atau harus untuk biaya ongkos produksi, dan sebagainya. Maka penting sekali untuk mengatur cash flow.
ya. Saya ketemu dengan sebelah klien di Maestro yang problem cash flow-nya adalah dia baru saja investasi. Kenapa? Ngegas, dia bilang, wah ini bisnisnya bagus lagi, oke, gitu kan. Dia gas, dia investasi, dia punya katakanlah gedung, dia punya katakanlah tanah, dia punya katakanlah mesin, tapi sekarang gedungnya nggak bisa dipakai, tanahnya nggak bisa didaya gunakan, mesinnya juga tidak bisa untuk produksi. Dijual bisa nggak? Jadi cash, padahal dia butuh cash? Nggak bisa. Apalagi kalau itu dapatnya dari utang bank, sementara bank juga biarpun direstrukturisasi pun tetap harus ada biaya uang yang harus dikeluarkan untuk membayar sebagai bentuk daripada tanggung jawab pinjaman, maka cash flow problem menjadi penting sekali ya. Nah, lain kali kita akan bicara khusus terkait dengan cash flow ya. Nah, tapi yang paling utama adalah tetapkan saldo awal ya, analisa cash flow Anda, ya, proyeksikan penerimaan kas, jadi saya tahu kira-kira kapan terima berapa, sehingga saya tahu kapan harus ada proyeksikan juga rencana pengeluaran kas, ya, susun laporan kas, ya, penting banget ini, ya, proyeksikan saldo kas agar supaya tahu kapan harus pinjam, kapan harus mencari tutupan, atau kapan Anda lagi. Jadi kalau Anda lagi kelebihan, jangan terus kemudian main-main, terus kemudian dipakai untuk konsumsi, karena itu bahaya sekali. Teman-teman semua, rasanya itu, ya, saya kelebihan berapa menit? Saya kelebihan 2 menit, ya. Saya mengucapkan terima kasih. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Saya Handoko Wicyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini itu bermanfaat untuk Anda. Jakarta. Baik, demikian seluruh acara webinar kita sore hari ini dalam tema pengusaha tangguh, ekonomi tumbuh bersama dengan Bapak Handoko Wicyawargo dan juga sponsor yang sudah mendukung acara kita sore hari ini dan semua kru yang tergabung dan juga yang sudah terlibat. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.